Senang sekali bisa bertemu kembali hari ini. Salam sehat buat semua ya. Puji Tuhan, pada hari ini bersama saya Verlita, Saya Adelio, dan saya Johan. Kita akan kembali melanjutkan program 100 hari berdoa sedunia untuk anak-anak hari yang ke-81 dengan judul Pikiran yang Sehat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini. Sekarang kami akan dengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan kita hari ini diambil dari Roma 12 ayat 2. Saya mengajak teman-teman untuk membaca bersama ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman, dalam 3 hari ini kita membahas tentang bagaimana menjaga kesehatan kita, baik itu kesehatan rohani, jasmani, atau kesehatan tubuh kita. Dan hari ini, satu bagian lagi yang tidak kalah pentingnya, kesehatan untuk pikiran kita atau yang kita kenal dengan kesehatan mental. Oke teman-teman, pastikan semua kita siap untuk mengikuti materi ini ya. Teman-teman, kondisi COVID ini memang sih bikin kita boring ya. Bayangin, udah hampir 4 bulan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalian bosen nggak sih? Tahu nggak? Kemarin papaku cerita kalau papaku ngobrol sama temennya. Terus teman papaku tuh cerita kalau anaknya nanya, "Pak, ini COVID-nya masih lama ya? Kapan dong kita bisa keluar rumah? Aku udah bosen nih." Terus papanya bilang, "Sekarang ini belum bisa keluar rumah, masih belum aman." Terus tahu nggak jawab anaknya? "Duh papa, lama-lama aku bisa gila nih di rumah terus." Teman-teman, jawaban dari anak yang tadi ini boleh jadi membuat kita senyum atau lucu mungkin, tetapi kita harus ingat teman-teman bahwa memang kondisi akibat COVID ini sangat berpengaruh juga terhadap kesehatan mental kita. Bukan saja bagi orang tua, tapi juga bagi kita anak-anak. Nah, itu sebabnya teman-teman, pagi ini kita akan membahas bagaimana agar pikiran itu sehat. Teman-teman, selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga penting buat diperhatikan selama di rumah aja. Apalagi gak jarang situasi di tengah pandemi COVID-19 ini bikin resah dan mengkhawatirkan. Maka itu, cobalah untuk mencintai diri sendiri dengan menjaga kesehatan mental kamu. Simak caranya berikut yuk. Nah, teman-teman, tips yang pertama, mencari kabar baik. Menurut Departemen Kesehatan Mental dan Ketergantungan Zat dalam laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), cerita positif penting buat kesehatan mental di tengah informasi meresahkan terkait virus corona. Ada juga loh sejumlah berita positif yang bisa kamu temukan. Misalnya tentang seseorang yang terkena COVID-19 lalu bisa pulih, atau berita-berita positif yang lain dalam 100 hari berdoa kita ini. Ingat bahwa kabar positif seperti ini dapat memberi optimisme dan harapan.
Yang kedua, saring informasi. Meski penting untuk tetap update semua informasi terkini, tapi cobalah untuk menyaring mana yang baik dan buruk buat kesehatan mental kamu. Kamu bisa membatasi diri dengan menyaksikan berita di waktu tertentu dan menyaring informasi mana yang dirasa perlu, biar kita gak ketakutan sendiri. Nah, yang ketiga, menjaga pola hidup sehat. Nah, masih ingat nggak pelajaran kita kemarin tentang 10 hukum kesehatan pola hidup sehat? Nah, Badan Kesehatan Dunia WHO juga menyarankan hal yang sama, yaitu untuk tetap menjalani pola hidup di tengah pandemi. Konsumsi makanan bergizi, tidur cukup, jangan lupa untuk olahraga, hindari pula rokok, alkohol, dan narkoba. Oke, sekarang tips yang keempat. Usahakan untuk melakukan hal yang berbeda tiap harinya. Di rumah saja bisa bikin stres kalau menjalani rutinitas yang monoton. Maka itu, usahakan untuk melakukan hal yang berbeda tiap harinya. Contohnya, buat jadwal yang menarik dan lakukan hal-hal yang menyenangkan. Ritme yang berbeda ini dapat membantu kamu mengurangi rasa jenuh dan menjaga kesehatan mental. Nah, sekarang tips yang terakhir, yaitu yang kelima. Jaga hubungan baik dengan keluarga dan teman. Kalau nggak bisa ketemu langsung, kamu masih dapat menjaga hubungan baik dengan keluarga dan teman secara online. Baik itu di chat, video call, main game online bareng, sampai melakukan challenge di media sosial. Apapun caranya, hubungilah orang tersayang demi terjaganya kesehatan mental. Baik itu kesehatan mental kita dan juga teman-teman dan keluarga kita. Teman-teman, sekali lagi ingat ya bahwa suatu pikiran yang sehat itu bergantung pada hal-hal yang selalu kita pikirkan, pada pola makan, olahraga, dan hubungan-hubungan yang sehat. Ada bukti secara ilmiah bahwa ada hubungan antara apa yang kita makan dan bagaimana pola makan kita berpengaruh pada kapasitas mental kita. Oh ya, satu lagi informasinya bahwa satu pola makan berbasis tumbuhan yaitu lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran hijau dapat mempengaruhi kesehatan otak kita secara positif, termasuk apa yang kita lihat dengan mata kita dan dengar dengan telinga kita, juga yang terus-menerus kita pikirkan dan bicarakan memberikan pengaruh yang besar terhadap kesehatan mental kita. Oke teman-teman, mudah-mudahan yang tadinya udah bosan di rumah karena nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang bisa move on ya. Sama seperti kami di sini. Mari jaga pikiran kita, jaga kesehatan mental kita. Pastikan kita juga keep in touch sama teman-teman kita ya. Saling support biar kita semua tetap sehat ya. Aha. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ada yang masih ingat hukum kesehatan yang ke-10. Jangan lupa untuk jadikan Tuhan yang terutama. Keep in touch terus sama Tuhan ya, lewat berdoa, menyanyi, dan baca Alkitab. Pertanyaan untuk kita sekarang adalah, apakah kita memilih untuk memikirkan hal-hal surgawi? Apakah kita berfokus kepada firman Tuhan dan kehendak Tuhan dalam aktivitas otak kita? Oh iya, terus bagaimana pola makan kita? Apakah ada hal-hal positif yang dapat kita lakukan supaya pikiran kita lebih
sehat? Kapan terakhir kali kita ngobrol, cerita dengan seseorang teman kita atau saudara kita? Baiklah teman-teman, pelajaran kita hari ini adalah jadi akhirnya semua saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kemampuan fisik dan mental dengan kasih sayang harus dilatih agar dapat mencapai keberhasilan yang tertinggi. Perenungan kita hari ini adalah, maukah kita meminta Tuhan untuk menuntun kita dalam proses untuk memperoleh kesehatan mental yang lebih baik mulai hari ini? Baiklah teman-teman, sampai di sini renungan kita. Semoga menjadi berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini Tuhan. Saat ini kami juga berdoa secara khusus untuk pikiran yang sehat dan kesanggupan untuk memilih pikiran-pikiran yang benar untuk dipikirkan. Kami juga berdoa untuk pusat pengaruh perkotaan Urban Center of Influence di Battambang, Kamboja. Kiranya Tuhan memberkati semua fasilitas, baik pusat olahraga, rumah makan vegetarian, taman bermain, kapel, pendidikan kesehatan, musik, dan bahasa. Kiranya menjadi sarana yang membawa berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa pagi ini buat semua anak-anak yang sementara mengikuti 100 hari berdoa sedunia untuk anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kebutuhan kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi keluarga kami. Terima kasih untuk janji berkat-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai berjumpa besok hari ya. Ingat, tetap jaga